jauh dari Ramadan ya, itu dibagi dua ya. Kalau setelah Ramadan selama 6 bulan itu berdoa agar diterima amalnya bulan Ramadan. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan maka atau 5 bulan ya berarti ya, maka agar disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian kebiasaan yang sampai pada kita saat ini yang sering dan kemudian dibiasakan masyarakat adalah 2 bulan sebelum Ramadan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Intinya sebenarnya di wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena sangat rugi seseorang yang sampai atau dekat dengan bulan Ramadan tapi kemudian tidak sampai. Nah, ini rugi sekali ya, sangat rugi sekali. Nah, teman-teman ini manggilnya apa? Ustadz Ustazah ya. Ustadz Ustazah rahimakumullah, itu yang menjadi kebiasaan masyarakat kita. Kemudian ketika kita merencanakan untuk menyambut Ramadan, itu artinya siap dengan kebiasaan-kebiasaan Ramadan. Nah, tapi selama ini kira-kira panjenengan merasa setelah Ramadan terus berubah jadi lebih baik dari tahun kemarin enggak? Ya, saya tanya ini, saya tanya semuanya. Ada yang mau menjawab? Kira-kira jenengan setelah Ramadan nanti secara umum ya, kalau Syawal ya masih baik lah, masih luar biasa kan gitu kan. Setelah Syawal sepekan 2 pekan, nah kira-kira itu nanti akan lebih baik dari tahun sebelumnya enggak? Kira-kira saja. Hah? Siapa yang mewakili jawab? Tidak ada. Tidak ada yang mewakili menjawab ini. Ini kalau santri-santrinya ditanya jenengan pasti pada diam juga ya. Kira-kira apakah jawabannya begini? Tidak tahu. Mau lebih baik, mau lebih jelek. Nah, gitu kira-kira ya jawabannya ya. Atau kira-kira kok sama aja, nah, gitu kan? Iya gitu. Atau ada yang atau yang mau menjawab dari yang saya sampaikan. Kira-kira jenengan setelah Ramadan nanti itu ya secara umum lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ya berakhirnya batasnya ya Ramadan itu, maksudnya Ramadan nanti itu. Kira-kira lebih baik secara umum ya, atau sama saja, atau boh ngerti. Gimana jawabannya ini kira-kira? Gak wani ya, lebih lebih gini, di TKI menaik. Jadi Ustadz-ustadzah rahimakumullah, ini yang kemudian harus kita rencanakan ulang. Harus kita bikin perubahan masif agar Ramadan kita tidak terulang terus tapi tidak mengubah kehidupan kita berikutnya. Sahabat itu hanya perlu sekali Ramadan untuk mengubah semua hidupnya menjadi Ramadan. Oh, ini kan hebat kan? Mengubah hidupnya menjadi seperti Ramadan. Nah, ini yang makanya kenapa kemudian mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai satu periode itu 6 kali lipat dari semua era sampai hari kiamat. 6 kali lipat loh keutamaannya Ramadan, keutamaan para sahabat itu. Kenapa? Setidaknya bisa dilihat dari perluasan futuhat Islamiyah ya, perluasan daerah umat Islam pada zaman sahabat ya, bukan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah masih tidak seberapa. Zaman Rasulullah itu kan paling hanya Mekah, Madinah, Taif, itu aja. Taif itu pun sebenarnya
di akhir-akhir betul baru masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu era sahabat itu sampai ke Maroko sudah. Bahkan Muawiyah itu ekspedisinya sudah pernah sekali ke Konstantinopel. Ekspedisi pertama dalam Islam ke Konstantinopel itu sudah zaman Muawiyah, masih sahabat kan? Itu kalau dijumlah semuanya area perluasan itu sampai 12 juta kilometer. Itu jauh lebih dahsyat dari era manapun. Indonesia misalnya baru ditaklukkan atau diislamkan oleh Wali Songo abad 15, itu Indonesia hanya kurang dari 2 juta kilometer. Jadi kurang dari 2 juta itu pun sebenarnya hanya Jawa yang diislamkan oleh Wali Songo, belum Sumatera, belum Kalimantan. Artinya bukan perannya Wali Songo yang itu, sudah peran yang lain lagi. Jadi mana lagi coba? Misalnya Nigeria yang tidak ditaklukkan sahabat, Nigeria itu paling hanya nggak nyampe 2 juta kilometer atau ya sekitar itulah kira-kira. Jadi era sahabat yang mereka jumlahnya sedikit, harusnya kan kita yang menang malah. Karena kita semakin tambah usia, tambah lama itu kan tambah banyak umat Islam, ya kan? Tapi ternyata malah justru seperti Gusaun Kagusa Usai ya, seperti benih di lautan. Kenapa kira-kira? Karena ada masalah mindset yang keliru. Ustaz-ustazah ya alhamdulillah, tanggal 7 Februari kemarin saya ngisi kajian di Kebumen. Ada pertanyaan yang menarik. Saya jawabnya sampai mikirnya rodok suwe sidik. Ada pertanyaan yang menarik, dan pertanyaan inilah yang akan saya bahas nanti di sini. Jadi kenapa kita menjadi salah mindsetnya sehingga akhirnya Ramadan itu berulang terus tapi kita tidak berubah. Nah ini mau diberitahu enggak? Kalau mau diberitahu, kalau tidak dilakukan nanti dosa. Jadi ada pertanyaan menarik begini, dan ini pertanyaan terakhir dari sesepuh di sana. Ada sekitar kumpulan kader struktural sama profesional. Ada sekitar 200-an orang. Jadi Ustaz, kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama di tengah-tengah kita, kira-kira beliau pesan apa ke kita? Wah, yo ngawur kok pertanyaan orang yang kayak kira-kira beliau pesan apa ke kita? Ya, saya mikirnya untuk suwe apa ya kira-kira ya. Saya juga mikir, tidak pernah saya dapat pelajaran kayak gitu selama kuliah di Mesir, juga tidak pernah kan gitu kan. Jadi kira-kira kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita saat ini, kira-kira beliau pesannya apa ke kita? Tapi kemudian ya akhirnya sampai juga, dan sebenarnya panjenengan semua sudah tahu jawabannya. Hanya kemudian ini yang kemudian menjadi dasar kajian kita nanti, karena saking pentingnya itu. Kenapa ya tadi itu? Kita sudah bertemu Ramadan banyak, tapi berubahnya itu enggak. Gitu. Ya berubahnya pas Ramadan itu. Nah sekarang kita ubah mindsetnya. Kalau jenengan mengubah mindsetnya, nanti keberkahan hidup jenengan jauh lebih dahsyat. Tidak hanya sekedar 1 tangga, 2 tangga, bisa langsung 5 tangga. Kalau bisa mengubah mindset ini, ya saya sudah melakukan sendiri, maksudnya praktek. Jadi insya Allah yang saya sampaikan ke jenengan itu sudah saya praktekkan. Jadi Ustazah rahimahullah, jadi mengubah mindsetnya itu bagaimana sih? Nah ini maksudnya meskipun ini tidak terkait Ramadan secara langsung ya, tapi mengubah mindset ini nanti kalau dimulai pada bulan Ramadan jauh lebih mudah, karena kebiasaan 30 hari jadi langsung maksimal gitu loh. Setelah itu kan lebih tinggal kebiasaan. Nah beda kalau memulainya tidak di bulan Ramadan, nah itu tertatih-tatih. Jadi mindset umat Islam yang keliru itu bagaimana sih? Kenapa kok sampai akhir zaman orangnya lebih banyak tapi nggak bisa melakukan perluasan Islam sedahsyat sahabat? Sahabat itu orangnya sedikit,
Setiap tahun dipastikan mesti orang itu manusia atau muslim ya gampangannya, mesti lebih banyak jumlahnya. Tapi kenapa di era manapun nggak bisa mengalahkan sahabat? Karena mindset berpikirnya tidak ada yang atau tidak banyak yang menjadi orang terbaik. Mindset jenengan itu loh sekarang, jenengan jadi apapun, bikinlah mindset atau paradigma berpikir atau perubahan dalam cara bertindak atau bertingkah laku apapun ya, itu bikinlah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu slide-nya jalan-jalan kondak nanti, terserah ya. Slide ini sebenarnya kalau saya kehabisan bekal atau bahan, terus baru saya ke slide gitu sebenarnya aslinya. Jadi nanti, jadi nah itu apa hadisnya? Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausal a'la. Kalau kalian itu minta pada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Surga firdaus yang tertinggi itu kalau dinilai dengan nilai mahasiswa itu nilai antara 91 sampai 100 atau cum laude atau mumtaz. Ya, mumtaz kalau di Timur Tengah ya, mumtaz itu nilai 91 sampai 100. Di Al-Azhar itu sulit sekali mumtaz. Mungkin 5 tahun sekali baru ada orang mumtaz, saking sulitnya. Saya pernah jahitan sekali, itu Jawa Tengah itu hanya 12 orang yang jahitan. Jahitan itu nilai antara 81 sampai 90. Itu Jawa Tengah yang jumlahnya sekitar 200 orang, itu hanya 12 orang waktu itu saya masuk pernah. Saking sulitnya. Nah itu kalau di sana ya, kalau sini gampang nilai kumpul 3 kembalian gampang sekali, nggak usah sinau ya iso. Nah itu ya. Jadi kembali ya, kalau kalian minta kepada Allah maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Surga firdaus yang tertinggi itu sudah tidak ada surga lagi di atasnya. Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, apa segala macam itu semuanya di bawah surga firdaus. Nah, artinya kalau jenengan minta pada Allah tidak ada dikhususkan khusus ulama. Kalau minta pada Allah surga firdaus yang tidak ada. Semua orang muslim diminta untuk berubah total. Paham ya? Tidak ada urusan jenengan cerdasnya seberapa, yang penting jenengan bisa berpikir, bisa memahami hadis ini, maka kena jenengan sama. Yang berpikirnya kuat maka dia mengarah kepada jadi ulama atau pakar-pakar dalam Islam. Yang berpikirnya tidak kuat maka mengarah ke sufi biasanya. Sufi banyak pikir. Sampai juga nanti. Apa buktinya sampai? Tahu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu terpelajar atau tidak terpelajar? Tidak terpelajar. Tidak dikenal di kampungnya, tukang penggembala kambing yang tidak direken, kan gitu kan? Tapi apa kata Rasulullah? Kalau kamu ketemu dengan orang Yaman, nanti dia akan akan datang ke Medina, ke Medina. Nanti kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah supaya didoakan ampunan pada Allah. Yang diminta Rasulullah siapa? Umar dan Ali. Dan keduanya akhirnya melakukan. Setiap tahun selalu ditanya, ada ada orang Yaman yang kriterianya kayak gini, ada apa namanya itu? Tanda lahir. Harus ngomong tanda lahir ke angel bener. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Ketemulah Umar dan Ali. Umar dan Ali itu orang sangat terpelajar. Kalau zaman sekarang mungkin jauh di atas profesor. Ali kan apa? Miftahul ilmi, sangat terpelajar itu. Umar sangat cerdas, terpelajar, bahkan Umar juga hebat. Tapi disuruh berdoa, disuruh minta doa kepada Uwais. Uwais itu ahli zikir, bukan terpelajar. Tapi makamnya di sisi Allah sampai. Makamnya di sisi Allah sampai ke Firdaus Al-A'la juga. Kenapa? Karena saking banyaknya zikir, berbaktinya pada kedua orang tua, dan itu tidak perlu kecerdasan yang lebih.
Artinya apa? Siapapun muslim bisa sampai ke Firdaus al-A'la. Ya. Nah, masalahnya orang sekarang adalah tidak merencanakan hidupnya untuk menuju ke cita-cita yang tertinggi tadi. Mindset itulah yang keliru. Kalau dengan mindsetnya diubah dengan secara drastis seperti itu, maka kehidupan kita akan berubah drastis juga. Drastisnya apa? Drastisnya Allah akan mengubah ya pintu rizki, pintu takdir kebaikan, takdir apapun untuk kita akan dimaksimalkan semua oleh Allah. Nah itu ya. Jadi makanya kemudian saya bahasakan yang pernah ingat siapa ya. Sekitar 5 tahun yang lalu di Masjid Karanggede saya pernah menyampaikan tausiah tentang doa ya, Allahumma rzuqni imanas sahabah. Ada yang pernah ingat waktu itu? Allahumma rzuqni, ada yang ingat ya? Apa nggak ikut? Nggak ikut semua kayaknya. Ikut? Nggak ikut? Allahumma rzuqni imanas sahabah. Ya Allah, berilah hamba rizki keimanan sahabat. Masih ingat? Ada yang ingat nggak? Ada yang ikut juga ada? Nah, ada ikut, ini baru-baru semuanya. Berarti mungkin ikut. Masih ingat? Sudah tidak ingat karena dengan dulu tidak berdoa. Sekarang saya ubah caranya. Tausiah ini harus sebelum berakhir harus berdoa itu semua. Jadi Allahumma rzuqni imanas sahabah. Ya Allah, berilah hamba rizki keimanan sahabat. Sering-seringlah doa dengan doa itu. Ini doa tidak dari Rasulullah ya, tapi sebenarnya sama dengan doa minta surga Firdaus yang tertinggi. Kenapa? Karena semua sahabat ya, mayoritas kalau tidak semuanya malah ya, semua sahabat itu sampai ke makam itu semua. Siapapun mereka, secerdas apapun mereka, entah ahli ilmu atau ahli sufinya, Abu Dzar ya, ahli ilmu itu Abdillah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, itu ulamanya sahabat itu. Kemudian yang sufinya sahabat Abu Dzar sampai semuanya. Karena apa? Mindsetnya benar. Mindset menjadi terbaiknya benar. Lah kenapa umat Islam akhir zaman kok nggak menang-menang? Selalu kalah terus dengan musuhnya, tidak seberapa juga perannya, karena mindsetnya yang keliru. Mindset menjadi terbaik itu tidak ada, atau kalaupun ada tidak serius. Berdoa aja tidak, berdoanya juga sak tekane kan gitu. Nah, maka yang saat itulah ustadz-ustadzah yang alhamdulillah, mungkin kalau dengan belum dicontohkan mungkin belum ini ya, belum marem ya. Saya contohkan saja langsung saya yang terjadi pada saya sendiri. Ketika itu saya biasakan 5 tahun yang lalu bersama panjenengan, saya mungkin lebih lagi karena sebelumnya sudah membiasakan ya. Maka yang terjadi adalah, nah ini hati-hati, yang terjadi adalah meskipun kita saat itu tidak serius banget, tapi yang penting ikhlas doanya ya, tulus doanya, minta betul pada Allah supaya diberikan keimanan sahabat. Yang terjadi adalah 5 tahun berikutnya menghatamkan Al-Quran setiap pekan sekali itu mudah ternyata. Dimudahkan Allah, kenapa? Hasil doa kita sendiri sebenarnya. Lah apa hubungannya menghatamkan Quran setiap pekan sekali? Itu minta disohabat. Itu kebiasaan para sahabat. Paham maksudnya? Saya sudah 4 bulan terakhir ini, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Setiap pekan sekali sudah hatam Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran sampai hatam, dan ternyata luar biasa fadilahnya. Selalu saya ulang, khususnya ustadz-ustadzah yang di pesantren, sudah berapa kali antum mendengar saya seperti ini. Tapi kalau antum tidak berubah terserah, itu urusan antum dengan Allah. Oh, ngeri dong. Ini tarhib Ramadan yang benar itu kayak gini. Nah, kalau kamu tidak, antum tidak berubah, urusan antum dengan Allah sendiri kan gitu. Saya sedang menyampaikan. Antum tidak perlu, wah saya bacanya sulit Ustadz. Saya bacanya lama, mungkin sekali satu juz mungkin 45 menit. Nah, baru berapa ya? Antum tidak usah mikir tentang antum. Yang penting antum khusyuk berdoa itu terus setiap hari. Allah yang akan
menata mana dulu yang harus diubah dari sifat jenengan itu. Kalau yang bisa diubah pertama adalah bacaan Qur'annya seperti sahabat, ya sudah bacaan dulu berarti. Kalau yang diubah pengamalannya, berarti antum akan sangat mudah sekali mengamalkan Al-Quran. Kalau kemudian yang diubah oleh Allah menerjemah Al-Qurannya, berarti antum dipertemukan oleh orang-orang yang mudah menerjemahkan Al-Quran ya. Seperti Ustadz Rudi. Ustadz Rudi yang beliau memberikan cara sekejap memahami Al-Quran, dan itu kita hanya perlu 3 level ya, 3 level itu bisa memahami Al-Quran. Dari 0 belajar bahasa Arab tidak pernah, sampai 3 level itu yang pernah merasakan ikut dan melaksanakan tugas semua ya, itu sudah bisa memahami mayoritas bacaan imam Masjidil Haram ketika berangkat umroh dia. Dia kaget juga. Orang pernah belajar bahasa Arab, tapi belajar 3 level dengan Ustadz Rudi. 3 level itu 60 pertemuan ya. 1 level itu 20 pertemuan, 1 level itu 1 juz. Dan hafal, sampai hafal. Karena ditalaki satu persatu sampai 1,5 jam gitu ya. Pesantren kemarin harus melakukan ya. Tapi terus ada per pekannya enggak? Selesai ya. Harusnya per pekan terus mas. Per pekan daring enggak masalah. Jadi sampai 20 kali pertemuan itu 1 level, 1 juz. 3 level berarti 3 juz. Nah, antum akan dimudahkan ke situ bisa jadi. Atau bisa jadi seperti sahabat. Sahabat itu yang senior dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan, tapi sulit menghafal ya. Sahabat senior itu sulit dong menghafal, jangan dikira. Abu Bakar, Umar itu kesulitan menghafal Al-Quran itu. Tapi mereka mudah sekali untuk melaksanakan isi Al-Quran. Sampai cepat sekali, gitu loh. Tapi yang sahabat muda sebaliknya, mereka mudah menghafal Al-Quran, tapi agak sulit mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Mereka masih kecil-kecil, ulang tanah lebih rohat atau juga mematuhi itu kan tidak bisa melaksanakan. Kalian tidak akan mencapai kebajikan ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah kecil kan gak ada duit, gak buat ngomong harus disedekahnya apa. Berarti dia mudah menghafalnya. Kalau yang sahabat-sahabat dunia ya. Nah itu caranya. Maksud saya begini, teman-teman semua. Belum tentu ketika jenengan habis berdoa ini nanti terus mesti hasilnya seperti saya, belum tentu. Bisa jadi yang dimudahkan buat panjenengan itu mengamalkan syakhsiyah Islamiyahnya, atau berbakti yang sangat kuat kepada orang tuanya, atau betul-betul mendidik anaknya menjadi sangat hebat. Itu yang penting jenengan berusaha terus saja. Itu Allah yang akan menata mana yang paling mudah untuk diubah untuk kita. Paham ya? Tapi syaratnya apa? Jenengan harus berdoa tulus, sering didoakan terus. Doa ini nanti akan mengubah mindset berpikir jenengan, akan mengubah perilaku jenengan akhirnya. Kenapa? Menaikkan kan mesti kan mikirnya ini, mosok surga firdaus tertinggi main HP wae 2 jam, kan mesti kan mikir sesuai. Ya, aku punya pantas surga firdaus tertinggi, mosok main HP terus. Kan mesti selesai mikir. Kenapa? Ya karena panjenengan akan mencapai target yang paling tinggi, sehingga yang lain itu nggak penting semua. Sampai nanti panjenengan bisa berpikirnya bisa seperti kami, misalnya seperti ini ya. Saya itu masih meyakini sampai semenjak 4 bulan yang lalu setelah melaksanakan tilawah Quran sepekan sekali hatam ya. Itu mindset saya ubah sendiri. Hidup saya tidak berkah kalau belum mencapai target 1 hari. Target 1 harinya berarti 4 sampai 5 juz. Itu target sahabat ya, itu target sahabat. Makanya kalau kemudian pengen diberi keberkahan model sahabat yang langsung 6 kali lipat, ya ikuti dulu. Sahabat itu melakukan apa? Kan gitu. Nah kalau sahabat melakukan apa, jenengan tidak bisa melakukan, ya nggak usah terlalu berpikir gayung sesuatu yang tinggi kan gitu. Nah maka teman-teman semua, Ramadan ini akan kita buat Ramadan yang sangat beda khusus untuk Ramadan ini ya. Nanti berikutnya jangan akan merasakan lebih mudah lagi.
Jadi kalau bisa sampai targetnya apa? Sampai targetnya keimanan sahabat pernah disampaikan bahwa mereka itu kalau seandainya ditampakkan surga dan neraka di hadapannya, itu amalnya sudah tidak bisa tambah. Kenapa? Wispol sebagai seorang manusia. Jadi manusia kan ada batasnya. Kan mesti tetap harus ada waktu untuk keluarga, harus ada waktu untuk mencari rezeki. Nah itu polnya itu ya sudah seperti sahabat itu. Nanti akhirnya sampai ke situ. Tapi yang tahun keberapa? Saya sangat meyakini itu akan sampai rezeki asal dengan tulus berdoanya. Nah makanya dimulai dari doa ini sebenarnya sudah cukup. Tarawih Ramadan kalau tidak saya lanjutkan sebenarnya sudah cukup aslinya. Dengan mulai dengan doa ini tapi tulus 30 hari tolong berdoa dengan ini, rasakan perubahannya. Yang penting jangan tulus, nggak usah mikir untuk perubahannya koyok, nggak usah, itu urusan Allah yang akan merubah antum. Yang penting jangan hanya perlu tulus berdoa. Dan kalau pengen seperti doanya Rasulullah langsung lebih bagus sebenarnya. Allahumma inni as'alukal firdaus al-a'la min indik. Ya Allah, ini bukan ini ya, maksudnya mengambil dari hadis Rasulullah tadi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu diberikan surga firdaus yang tertinggi. Nah itu kenapa nanti efeknya apa? Efeknya itu nanti dengan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah. Begitu jatuh sedikit larinya lebih kencang lagi. Temennya pada iri, imunitas jenengan tidak bisa digagalkan oleh irinya teman-teman jenengan. Jadi misalnya semuanya dapat rezeki apa bonus dari pesantren misalnya, ternyata jenengan tidak sendiri, alah biasa aja neng, memang betul-betul tidak ada gitu loh. Biasa aja neng kebunnya terus ngopo kuwi ya podo ae, itu berarti belum sampai gitu. Jadi jenengan rasakan dulu, tapi jenengan tidak usah terburu-buru. Baru sebulan kok tidak ada efeknya sih, bener enggak? Kata Ustaz Mimpel aja. Lalu saya merasakan aja 5 tahun baru merasakan. 5 tahun sejak berdoa itu baru merasakan itu 4 bulan terakhir ini. Jadi jangan terburu-buru pengen dikabulkan oleh Allah, tapi nikmatilah ibadah doa, ibadah rutin kepada Allah Maha. Nikmati terus sampai Allah berikan dari sisinya sifat iman sahabat tadi itu. Nah gitu. Nah syaratnya apa? Pertama apa tadi? Tulus dalam berdoa. Ayo coba kita berdoa bareng-bareng. Saya tidak mau gagal lagi seperti dulu ketika tausiah Ramadan di Karanggede sampai Ustadz Joko itu sudah lupa gitu loh. Jadi maksudnya apa kok saya ngajak jenengan semua? Karena pertama hadisnya untuk kita semua, tidak ada hadisnya untuk ulama saja, itu tidak ada. Untuk kita semua, karena mengubah mindset itu nanti yang berubah komunitas itu yang berubah ya satu. Makanya kenapa sahabat menjadi hebat, karena apa? Mereka berubah semua. Kalau yang berubah cuma Ustadz Joko, Ustadz Didik gitu ya, ya ora kacek. Ronaldo kalau kira-kira digabungkan dengan PSIS, kira-kira PSIS bisa nembus internasional enggak? Meskipun saya enggak suka ini. Kira-kira weh. Kalau Ronaldo itu digabung di gol PSIS misalnya. Terus turnamen apa sih, turnamen primer gitu. Kira-kira jadi ini enggak? Apa masuk di laga internasional enggak? 99% enggak. Kenapa? Gak level. Levelnya kaduan. Makanya kenapa Rasulullah itu ketika beliau diutus itu, pernyataan Rasulullah sendiri jelas, beliau mengatakan, ketika saya diutus, maka Allah pilihkan saya sahabat-sahabat yang terbaik. Terbaik orang pada zaman itu ya sahabatnya Rasulullah. Meskipun mereka tadinya belum jadi sahabat. Jadi dipilihkan yang terbaik dulu. Kenapa? Karena ini misi risalah internasional dan sampai hari kiamat. Nek sing gowo pertama kacau kabeh berikutnya nanti. Paham ya? Nah sama juga. Tidak ada efeknya kalau Ustadz Joko berubah, Ustadz Erfian berubah, Ustadz Didik berubah, jenengan tidak. Orang efeknya yang arifah.
Tidak ada efeknya ke masyarakat. Kalaupun berefek sedikit, karena apa? Tidak mayoritas. Nah, padahal janji Allah di akhir zaman nanti akan ada pasukan yang keimanannya seperti keimanan sahabat, keimanan pasukannya Tolut Dawud, ya kan, sama-sama 313 orang Tolut melawan Jalut, yang di situ ada Nabi Dawud, ya, menang gitu ya. Badar juga sama, 313 orang menang juga, tidak terkalahkan. Nanti pasukan Imam Mahdi sama juga, 313 orang. 313 orang di zaman akhir ini bedanya adalah mereka tidak dididik Nabi. Dua yang pertama dididik oleh Nabi Yusha atau siapa itu ya, yang zaman Tolut itu, Nabi siapa itu. Nah, itu kemudian Rasulullah sendiri yang mendidik sahabat, maka menjadi hebat. Di akhir zaman didikan orang muslim biasa itu bisa sehebat mereka. Ini hadis loh yang bicara loh, bukan saya loh. Artinya berarti ada gelombang orang di zaman akhir yang arahnya seperti saya sampaikan ke antum, harus sampai keimanan sahabat. Jangan dianggap hanya di sini, di mana-mana mesti ada. Allah gerakkan itu orang-orang agar imannya seperti sahabat. Benar, kalau nggak percaya, ya. Ini saya juga melakukan ini juga karena orang tua saya juga, bapak saya, kakak saya sudah melakukan ini 7 tahun yang lalu. Kakak itu sudah 2018 sepekan sekali hatam, dan kakak itu bukan ustadz, bukan kiai, sarjana pertanian. Ya, jangan masih beralasan paling itu ustadz kayak ustadz itu enggak. Jadi S1-nya sarjana pertanian, sekarang manajer perusahaan. Oh, Pol loh. Jadi dengan jauh di atasnya masih. Kalau masih bilang tidak bisa, berarti suudzon dengan terlalu besar. Maka yang kedua adalah syarat kedua untuk mengamalkan ini, yang pertama tadi apa? Ikhlas berdoanya. Yang kedua adalah tidak boleh suudzon kepada Allah, atau harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon terus, apapun yang terjadi husnudzon tetap, atau bahkan husnudzonnya terlalu besar daripada suudzonnya. Maksudnya setiap diberi cobaan apapun itu mikirin jenengan tuh lebih jauh lagi gitu loh. Ini mesti Allah akan memilih saya. Ini mesti, pokoknya gitu terus. Semakin jenengan dikasih ujian yang kuat oleh Allah, jenengan tuh mikirnya semakin husnudzon. Nah, itu syaratnya untuk kemudian sampai kepada target yang saya sampaikan tadi. Maka kita coba berusaha berdoa. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma rzuqni iman as-sahabah. Allahumma rzuqni iman as-sahabah. Allahumma rzuqni iman as-sahabah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la min indika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la min indika ya arhamar rahimin. Ayo bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la min indika ya arhamar rahimin. Nah, nanti doa seriusnya dengan sendiri ya, ini hanya mengawal saja. Doa seriusnya dengan sendiri, tapi jangan tidak berdoa sebelum keluar dari sini. Maksudnya saya tidak ingin umat Islam itu kalahnya terlalu lama. Jadi harus dimunculkan orang-orang baru seperti jenengan yang husnudzonnya terlalu besar kepada Allah, niat ikhlasnya luar biasa kepada Allah, dan kemudian Allah berkenan untuk memilih kita. Nah, itu loh maksudnya. Jadi itu teman-teman semua. Jadi kembali ke tadi ya, kakak saya, kemudian bapak itu sudah melakukan ini, ternyata sudah 7 tahun dan 10 tahun. Sepekan sekali khatam Al-Quran. Dan fadilahnya itu nanti seperti yang kita yakini. Mereka meyakininya tuh mengamankan dari kecelakaan. Ya jadi juga. Sampai kakak pernah kecelakaan 2 kali itu remek sepedanya, tapi beliau tidak apa-apa. Dan itu menurut orang-orang mustahil.
nggak mungkin ini. Tapi terjadi, dan itu dia meyakini ini karena Al-Quran. Nah itu yang diyakini ya. Kalau dengan meyakininya jangan itu saja, itu rugi kalau meyakini hanya kayak gitu. Meyakininya kita adalah kita ingin bermanfaat yang lebih banyak dengan berkah Al-Quran. Kita ingin mencapai surga Firdaus dengan berkah Al-Quran. Nah itu loh. Kenapa? Karena jenengan ketika membaca Al-Quran, Al-Quran ini kan kalamullah ya. Kalamullah di dunia itu ya Al-Quran itu saja. Dan kita menjadikan itu sebagai iman, rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Al-Quran itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah. Rukun iman yang ketiga. Padahal sampai sekarang mungkin panjenengan kalau saya tanya mungkin panjenengan tidak bisa jawab juga. Ada rencana enggak untuk menguasai isi Al-Quran dan di usia berapa? Saya yakin 99% panjenengan enggak punya rencana itu. Itu yang berusaha kita dobrak sekarang. Siapa bilang enggak bisa bahasa Arab tidak menguasai Al-Quran? Paham ya? Caranya apa? Caranya dengan doa kayak tadi. Jadi, sehingga nanti terserah Allah memberikan kita di usia berapa, tapi yang jelas itu harus dalam target kita. Paham ya? Itu dalam target kita. Bikin komunitas yang banyak yang terkait dengan memahami Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Jangan hanya sekedar tajwid saja. Sekarang di mana-mana tajwid, gak rampung-rampung. Begitu SMP, rampung kurikulumnya seraheneng. Akhirnya kan gak ada TPA SMP kan. Nah itu ya, jadi itu masalah itu masalah. Baik, kita masuk selainnya tidak masuk ini. Nah, perintah puasa kita pahami ya, bahwa perintah ini bersumber dari Al-Baqarah ayat 183. Lanjut mas. Dan itu sebenarnya ada 3 poin, 3 pesan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Padahal jelas kita belum memenuhi syarat iman aslinya. Bahkan orang Badui ketika dia datang pada Rasulullah bilang, ya Rasulullah amanna ulam tu'min, langsung suruh jawab gitu oleh Allah, kamu belum beriman, kalian belum beriman. Tapi Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah nidaul habib ilal habib, panggilan seorang kekasih kepada kekasihnya. Maka kalau Allah saja sudah husnudzon pada kita seperti itu, bahwa kita akan memenuhi syarat sebagai orang beriman, kenapa kita tidak husnudzon pada Allah? Apapun yang ditakdirkan kepada Allah pada kita husnudzon, itu bagian dari skenario Allah. Maka kalau habis ini jenengan kok masih suka ngambek itu bentuk dari protes terhadap takdir. Paham ya? Siapa yang suka ngambek? Orang yang suka mutungan, orang yang suka ngambek, itu bentuk dari protes terhadap takdir. Dan ini iman pada takdir. Nah makanya jangan suka ngambek. Kalau ngambek terus gimana? Istighfar, segera minta dihapus oleh Allah. Nah ini nanti efeknya ke situ nanti. Begitu dengan berdoa dengan doa tadi itu efeknya kemana-mana. Orang yang tidak terima dengan gaji yang ada ataupun kompensasi ataupun rezeki yang Allah berikan kepada kita, harusnya kan untuk semono. Kenapa kok cuma semene? Apa segala macam? Itu juga sebenarnya bagian dari tidak begitu yakin dengan takdir. Angel tau tadi nih. Itu angel. Bukan kok saya atas nama yayasan, bukan. Saya juga sama di sana. Jadi berapapun yang kita dapat, itulah takdir kita. Setelah itu kita perbaiki berikutnya terus. Dan jangan meyakini bahwa takdir kita hanya itu saja. Allah akan berikan yang lain. Teman-teman semua, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah, 5 tahun yang lalu tadi saya sampaikan ya, Allah mengubah saya 5 tahun berikutnya itu kemudian baru bisa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali itu juga. Terus yang kedua adalah ini yang jenengan mungkin juga tidak sampai mikir ke situ, tapi saya mikir ke situ.
tiba-tiba dapat pesantren di Salatiga yang bernilai 30 miliar itu, sebenarnya efeknya nanti apa? Efeknya biar pahala saya besar. Nah itu loh. Kalau jenengan nanti berdoa itu, tunggu efek-efek berikutnya, jenengan akan jadi orang yang diberi amanah jauh lebih besar. Nah makanya harus siap mindset. Makanya tadi saya sampaikan, mindset kita itu lebih ubah dulu. Siapa bilang antum tidak bisa seperti Ustaz Esa? Saya bilang antum tidak bisa seperti saya. Bahkan lebih aja mudah sekali buat Allah untuk mengubah kita. Masalahnya adalah kita sudah tidak merencanakan perubahan itu. Paham ya? Jadi kita sendiri tidak merencanakan perubahan itu, dan kita tidak tahu sebenarnya kita akan mengarah kemana. Nah ini sekarang kita mulai Ramadan sekarang kita ubah. Nah, kita ubah, kita akan menjadi yang terbaik. Kalau kemudian jenengan menjadi terbaik semua, nah itu seperti sahabat itu ya, maka nanti mereka mudah sekali untuk dikoordinasi untuk kebaikan, dan mesti maksimal semua. Mesti perintah itu cukup satu kalimat. Kita kan kadang-kadang tausiah perlu sampai 10 kali baru berubah. Kenapa? Karena kita juga terbiasa untuk tidak melaksanakan perintah Allah kan gitu. Nah itu makanya teman-teman, ini efeknya nanti akan luar biasa. Jenengan akan merasakan seperti yang kami rasakan juga. Dan saya yakin ini baru mungkin 1/10. Sahabat itu luar biasa loh. Bukan kok saya terus mengatakan sudah seperti sahabat, mana alhamdulillah, jauh sekali masih. Itu baru 1/10. Selebihnya Allah akan memberikan terus. Tapi syaratnya dengan doa terus ya, doa itu. Nah itu ya, jadi itu efeknya. Kemudian yang kedua adalah kutibah. Kutibah diwajibkan. Sama kalau kita punya santri kok diberikan tugas berat oleh ustadz-ustadzah, maka jangan pakai bahasa wajib. Dan bahasa minta tolong saja. Teman-teman ustadz-ustadzah minta tolong ya, gitu kan? Nah itu bahasa Al-Quran sebenarnya. Bahasa semakin berat tugas itu, maka semakin dengan bahasa lembut. Atau bahkan kalau kemudian kita masih khawatir lagi, tambah lagi double kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atau ditulis. Sampaikan bahwa yang seperti ini tidak cuma pesantren Al-Hikmah, semua pesantren yang hebat pasti akan seperti Al-Hikmah sama. Sehingga akhirnya mereka terus merasa, oh memang santri ini gini ya ternyata ya, kan gitu kan. Nah ini cara Allah, ini bahasa psikologi yang dicontohkan Allah pada kita sebenarnya. Jadi semakin berat maka semakin pakai bahasa-bahasa yang lembut. Lanjut mas. Nah ini lanjut lagi. Nah ini ada rangkaian ayat Ramadan, kewajiban puasa, kemudian ada rukhsahnya juga ya. Makanya kalau ada plat luar Boyolali kok kemudian di warung makan, antum tidak perlu suudzon. Nah itu dia memang boleh untuk tidak berpuasa kan gitu kan. Nah, kemudian berikutnya bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran itu setidaknya bisa kita ambil dalam surat ayat 185 berarti ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi setidaknya ada keterkaitan antara Ramadan dan Al-Quran, setidaknya 4 ya. Setidaknya 4. Yang pertama adalah sama-sama turun di bulan Ramadan. Maksudnya bukan sama-sama turun ya. Turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Nah gitu maksudnya. Sehingga Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisah. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 27, terserah, monggo. Yang penting semua sepakat bahwa turunnya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah sama-sama tujuannya mencapai ketakwaan. Dzalikal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa juga sama, 123 tadi ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti baik puasa maupun Al-Quran tujuannya agar kita bertakwa. Apa namanya tugasnya, tupoksinya bagaimana? Tupoksinya itu Ramadan membersihkan jiwa. Kalau mobil atau sepeda motor itu
menservis dengan servis yang paling hebat, paling bagus gitu ya, diservis semua. Karena apa? Mau melaksanakan perjalanan yang jauh. Jangan sampai seperti saya kemarin ya. Ini juga saya contohkan biar lebih mudah mencontohkan. Biasanya saya kalau perjalanan jauh itu naik mobil itu biasanya itu ke dealer dulu, ke Jakarta dealer dulu gitu. Kemarin ke Kebumen itu ceritanya tidak ke dealer dulu. Belalahnya kemudian akhirnya olinya habis di Purworejo. Nah, ini saya contohkan biar paham bahwa Ramadan itu fungsinya di sini nanti. Akhirnya kena saya keren ini. Akhirnya sekarang saya tidak bawa mobil sampai 2 pekan. Maksudnya apa? Ini loh, maksudnya Ramadan itu menguatkan stamina kita. Dengan dikasih tugas apapun oleh Allah nyampe. Karena apa? Staminanya kuat, imunitasnya kuat. Ada temennya yang gojeki, yang kira-kira ngedonke, yang malah jenam rangkul. Dengan ini katanya perlu gizi yang lebih bagus, gitu ya. Maksudnya gizi maknawiyah maksudnya. Karena apa? Karena jenengan imunitasnya tinggi. Makanya apa itu biasanya yang virus ya? Virus ya saja. Kalau imunitas kita lemah, maka virus akan membuat penyakit dalam diri kita, gitu kan? Tapi kalau virus itu tetap ada, sedangkan imunitas kita tinggi, kira-kira berpengaruh enggak? Sama sekali tidak berpengaruh. Nah, sama sekali tidak berpengaruh. Sama juga. Jadi Ramadan itu menyucikan jiwa kita, sifat-sifat bakhil, sifat-sifat rakus apa segala macam itu diperbaiki di situ. Kemudian juga termasuk ibadah di setel ulang ibadah yang paling bagus, kira-kira bisa maksimal seberapa gitu ya. Di setel semua di situ. Kemudian GPS-nya itu Al-Qur'an. Paham ya? Panduan dalam perjalanan itu kita sampai kemana, ke Jakarta ya misalnya, panduannya itu ya Al-Quran. Kita sampai ke Firdaus Al-A'la yang tertinggi, panduannya Al-Quran. Nah maka kemudian disinilah yang tidak bisa dipisah-pisah antara Ramadan dan Al-Quran. Itulah kenapa ulama madhab itu kalau waktu Ramadan mereka semuanya meninggalkan fikih, fokus Al-Quran. Imam Syafi'i 1 hari sekali, 1 hari 2 kali ya, khatam Quran. 1 hari 2 kali khatam Quran. Kalau jenengan sepekan sekali aja belum pernah bisa, jangan berangan-angan ke situ. Mesti jenengan bilang mustahil. Tapi kalau jenengan bisa, oh mungkin. Ini jam terbangnya dengan Al-Quran sudah tinggi mereka. Maka jam terbang itu yang harus kita ubah dalam diri kita sendiri. Energi Al-Quran itu harus masuk dalam diri kita dulu, sehingga intervensi Allah layak. Intervensi Allah layak untuk kita. Teman-teman semua, saya contohkan ya, intervensi Allah layak dengan kita itu maksudnya gimana sih? Pasukan Talut melawan Jalut itu yang bisa mendengarkan batu bicara kan di antara 313 orang itu hanya Nabi Dawud. 1 tok. Jadi Nabi Dawud pas jalan itu, batu-batunya bicara, wahai Dawud, bawalah aku, barangkali nanti berguna untuk melawan musuhnya. Sebelah kiri juga sama, pada ngomong. Jadi ngomong semua itu. Akhirnya, ya udahlah, saya bawakan gitu kan. Itu pasukan lain tidak ada yang dengar itu. Sehingga Dawud itu ketinggalan dia. Yang lain udah sampai jauh, Dawud menguti batu karena batunya bicara, gitu loh. Nah, orang seperti Dawud ini di akhir zaman itu semua umat Islam tadi. Semua umat Islam yang ikut pasukannya Imam Mahdi ya maksudnya. 313 orang itu semuanya bisa mendengar batu bicara dan pohon bicara. Berarti intervensinya Allah kuat dalam diri mereka. Frekuensi antara dia dan batu bisa bicara itu berarti sudah sama, sefrekuensi. Karena apa? Karena energi langitnya sudah kuat. Paham ya? Energi langitnya sudah kuat, Al-Qurannya kuat, zikirnya juga kuat, nah, gitu ya. Sehingga semua mereka bisa mendengar batu bicara. Ya mukmin, hadza yahudiyyun warai, faqtulhu. Wahai mukmin, ini ada Yahudi di belakangku, maka bunuhlah dia. Bayangkan, kemampuan mendengar batu bicara zaman Nabi Dawud itu cuma Nabi Dawud. Zaman akhir malah semuanya.
Nah, makanya jangan dianggap zaman akhir itu terus jelek semua. Tidak, saya bilang zaman akhir akan balik seperti zaman awal, tapi memang tidak semua umat Islam ya, memang tidak semua umat Islam. Ada pasukan-pasukan tertentu yang kemudian energi yakitnya kuat, sehingga mudah untuk kemudian menerima tadi itu batu bicara. Apakah orang kafir dengar? Tidak. Yang dengar khusus pasukan muslim saja. Dan kalau tidak pasukan muslim juga tidak bisa dengar, karena frekuensi mereka sudah sampai. Nah itu ya, itu maksudnya. Jadi ketika frekuensi jenengan itu sampai di frekuensi imanus sahabah, keimanan para sahabat, atau tidak mungkin tidak sampai 100%, 10% saja lah. Rasa jenengan itu seorang paling kuat di zaman akhir itu. Jadi tidak perlu 100% keimanan sahabat, 10% keimanan sahabat bagi kita itu mungkin sudah orang paling kuat di zaman itu. Itu maksudnya. Kalau paling kuat apa? Berarti jenengan akan berorientasi kemanfaatan umat terus. Disitulah maksimal potensi kita baru bisa keluar. Kenapa? Ya karena jenengan sudah masalah rezeki nggak masalah, masalah anak ya soleh-soleh kabeh, orang pusing digawe pusing oleh anaknya. Kenapa? Anaknya misalnya itu orang yang durhaka, orang yang macam-macam pusing dewe. Kenapa? Ya karena dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Rumangsanya anak itu tidak punya hati. Hati terus siapa yang menggerakkan? Kan gitu kan? Maka kalau semakin kita mendekat pada Allah, insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu capek-capek. Sehingga akhirnya orang yang keimanannya mendekati sahabat itu mungkin dia cukup mengalokasikan buat anaknya mungkin 1 hari 1 jam saja. Yang terlalu jauh keimanannya dengan sahabat tadi mungkin sampai 10 jam aja gak rampung-rampung. Dibuat dirinya pusing dengan masalahnya sendiri. Kenapa? Ya karena jenengan tidak berusaha mendekat pada Allah. Paham ya? Itu ilustrasinya seperti itu nanti. Makanya kenapa seperti Kiai Hasan Al-Banna yang hampir tidak pernah ketemu dengan anaknya, tapi anaknya juga beres semua. Bahkan luar biasa itu hasil didikan beliau. Padahal hampir tidak pernah ketemu anaknya, dakwah terus pilih. Itu nah orang sekarang mungkin sudah dididik oleh HP terus jadinya kan anaknya kan. Nah itu makanya semakin dekat kepada Allah. Misalnya suami-suami kita atau istri-istri kita dididik dengan tarbiyah aja sulit. Jenengan kalau sudah punya ilmu imanus sahabah ini, jenengan doa cuma berapa minggu barangkali selesai. Nah ini loh, selesai. Kenapa? Karena jenengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu lanjut mas. Oh sebentar, tadi baru 2 ya. Jadi yang pertama turunnya sama ya, Ramadan turunnya Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Yang kedua sama-sama takwa tujuannya. Yang ketiga adalah Al-Quran dan puasa sama-sama memberi syafaat di hari kiamat. Sama-sama memberi syafaat. Asyamu wal Quranu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Kamakol. Puasa Ramadan dan Al-Quran itu nanti akan bisa memberi syafaat kepada seorang mukmin pada hari kiamat. Loh kenapa kok bukan asyamu wal haji? Puasa dan haji sama-sama rukun Islam. Kok rukun Islam dengan rukun iman digandeng? Atau tidak rukun iman semua? Misalnya Al-Quranu wal malaikah misalnya. Kok tidak begitu? Ini cross loh, kalau jangan pikir ini cross ini. Satunya rukun iman, satunya rukun Islam. Tapi dua-duanya memberi syafaat dan itu dikhususkan dalam satu hadis. Berarti ini ada apa? Keterkaitan yang sangat kuat. Nah, makanya Ramadan identik dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran terus di mana-mana Al-Quran. Nanti mudah. Jadi hidup kita lebih dimudahkan oleh Allah. Jadi berpikirlah hidup kita hari ini tidak berkah kalau belum sampai target Al-Quran terpenuhi. Nanti kalau bisa dengan berpikir begitu dimudahkan oleh Allah, berarti sebenarnya doa jenengan sudah terkabul. Yang tadi kita doakan kan begitu. Dan yang keempat terakhir adalah Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tadarus dengan malaikat Jibril itu hanya di bulan Ramadan. Nah, dia artinya murojaah ini khusus di bulan Ramadan, sehingga yang
terbaik pada bulan Ramadan memang semuanya terkait dengan Al-Quran. Tapi yang terbaik dari Al-Quran dalam bacaan itu sebenarnya adalah Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Nah itu yang kita belum sampai ya. Tapi minimal baca Quran kok apa-apa. Nah itu kan proses nanti. Nanti kalau hafalannya akeh, nah itu coba. Kira-kira 2 rakaat bisa berapa juz? Saya terakhir 2 rakaat itu baru bisa 2,5 juz. Jadi belum kuat lebih dari itu. Tapi terus nanti berusaha seperti sahabat pada akhirnya. Sahabat akhirnya itu apa? 2 rakaat. Nah kalau mungkin Ustadz siapa ini? Ini mungkin bisa Ustadz Latif ya. Ustadz Latif mungkin bisa karena kan baca Qurannya cepat sekali dan memang hafal sudah ya. Mungkin bisa 5 juz dalam 2 rakaat gitu. Tapi kalau sahabat itu dalam 2 rakaat itu 30 juz. Sekarang kelihatannya mustahil, tapi kalau dengan hafal sehafal Ustadz Latif, mungkin ini. Ini saya perlu proses berapa tahun, mungkin begitu kalau Ustadz Latif. Saya perlu berproses berapa tahun untuk sampai ke situ. Nah itu, teman-teman semua. Ini sampai jam berapa Mas? Sudah selesai? Derek, oke. Kemudian doa mukmin. Nah makanya bulan Ramadan Al-Quran terus doa. Jadi Ramadan itu identik dengan Al-Quran doa. Maka doa tadi saya pesankan ya, jenengan kalau sudah dapat saya kasih doa tadi, sudah cukup sebenarnya. Sekali lagi, sebenarnya tarikh Ramadan ini tambahan terus nih. Tadi sudah cukup buat tamu pulang sudah nggak apa-apa aslinya. Oh boleh, sudah dapat benar, sudah dapat benar. Lalu dipraktekkan ya Mas ya. Saya sebenarnya urik. Kalau jangan mempraktekkan semua, saya kan pahalanya lebih tinggi dari antum. Urik jadi. Nah, enggak usah berpikir, kalau gitu enggak usah mempraktekkan kan, kok enggak malah pahalanya Ustaz lebih banyak. Ya itu memang Islam tuh kayak gitu dari dulu. Nah, dengan kemudian mempraktekkan ke orang-orang berikutnya, gitu loh. Jadi itu. Jadi bukan urik, tapi memang mansanna sunnah hasanah. Dan ikhwatifillah, di zaman akhir periode seperti kita itu harus banyak berinovasi ya. Misalnya itu ada film kan, ada film delas apa itu delas apa boh lampir aku maksudnya itu generasi terakhir di situ, di dinasti itu atau apa, di kerajaan itu atau apa itu. Itu harus banyak punya inovasi. Contohnya siapa? Contohnya adalah Hannah. Hannah itu belas Bani Israel sebenarnya. Hannah yang kemudian punya putra Hannah sama Imran ya. Yang kemudian punya putri Maryam, terus punya anak Isa. Itu belas Bani Israel sebenarnya. Berarti lama Nabi belas itu Bani Israel tersisa sing paling pol buncit sing masih terbaik yaitu. Di sisi lain keluarga Zakaria dan Yahya. Itu hasil dari inovasinya Hannah. Bayangkan, seorang Hannah yang bukan nabi bisa berinovasi. Apa inovasinya? Bernazar. Dan bernazar yang model seperti itu tidak pernah dicontohkan sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam, sampai Nabi Yusuf, Nabi Musa itu tidak pernah mencontohkan model nazar seperti itu. Nazar kok akan mengabdi di Baitul Maqdis seumur hidupnya. Oh piye kok nazar kok koyo ngono. Jadi tapi ternyata nazar itu diapresiasi oleh Allah sampai akhirnya menjadi sebuah sunnah. Dan itu kalau zaman Nabi Muhammad, orang yang punya inovasi baru setiap 100 tahun itu namanya mujaddid. Harus berinovasi benar. Bagaimana supaya orang itu semangat dalam berislam meskipun kondisinya seperti ini. Pelajaran agama di SMA cuma 2 jam dalam sepekan. Tapi caranya mereka tetap punya pengetahuan agama yang bagus. Akhirnya ada kajian-kajian pendampingan agama, terus ada apa segala macam. Itu sebenarnya inovasi. Karena musuh Allah itu akan menghentikan agama Islam dengan cara menjadikan jamnya sedikit, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Akhirnya kan masih aman tetap, meskipun ya tentu lebih aman lagi kalau seandainya lebih banyak kan begitu kan. Tapi selalu akan ada inovasi oleh
orang-orang yang hebat, muslim yang hebat di akhir zaman itu, karena memang kita tuh the last muslim ini. The last muslim. Jadi coba perhatikan, setelah Hannah itu punya putri Maryam, kemudian punya putra Isa, kan Isa kan diangkat ke langit kan, Nabi Zakaria sama Nabi Yahya dibunuh semua, habis kan generasinya. Setelah itu habis Nabi dan Rasul dari mereka. Jadi Allah seolah-olah itu mau menghentikan perang Bani Israel itu, seolah-olah itu menunggu mereka berapa tadi? Nabi Isa, Maryam, kemudian Zakaria dan Yahya. Itu hasil inovasi dari satu orang, seorang Hannah, kan gitu kan? Maka dengan berinovasi macam-macam apa kebaikan yang terkait dengan akhir zaman itu perlu ya, sangat penting untuk terus-menerus diinovasikan. Nah seperti itu. Lanjut Mas. Yang terakhir ya, yang terakhir ini sudah jam segini ini. Nah, menyikapi perintah Allah seharusnya kita mengambil ayat-ayat fafirru ilallah. Ini sudah sangat sering saya sampaikan. Fafirru ilallah, maka larilah menuju Allah. Lari loh. Bukan jalan, tapi lari. Larilah menuju Allah. Wasabiqu ila maghfirah, bergegaslah terus. Sabiqu itu sebenarnya kompetisi. Tasabuk itu, musabakoh itu adalah perlombaan. Perlombaan itu apa? Ya berarti kompetisi. Ya. Musabakoh itu dari kata-kata sabiqu. Musabakoh tilawatil Quran. Nah sebenarnya musabakoh tidak cuma tilawatil Quran, musabakoh qurratul qadam ya boleh. Musabakoh sepak bola boleh, nggak masalah. Tapi sabiqu di sini ila magfiratin, menuju kepada ampunan. Bergegaslah, bersegeralah, berkompetisilah menuju kepada magfirah dari Allah. Sehingga kalau jenengan nanti bergegas, itu nanti setiap muslim punya kelebihan masing-masing dan mudah. Masyarakat kita punya referensi itu mudah. Misalnya ini saya contohkan ya, seandainya yang di majelis ini nanti ditakdirkan oleh Allah 10 tahun mendatang ya, 10 tahun mungkin tidak 5 tahun terlalu cepat. 10 tahun mendatang seandainya antum ditakdirkan keimanannya 50% sahabat saja, maksudnya keimanan jenengan sampai di angka 50% sahabat, itu referensi masyarakat jadi banyak. Sehingga apa? Karena saking banyaknya itu mengubah sistem ataupun kebudayaan masyarakat itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena jenengan levelnya di sisi Allah sangat tinggi. Ada orang bermasalah, jenengan doakan selesai. Ya, ada yang ahli doa, ada yang ahli memanah, ada yang ahlinya itu banyak. Karena apa? Masing-masing berusaha mencapai yang terbaik. Nah itulah efeknya nanti gitu. Tapi jangan dilihat 1 atau 2 tahun mendatang, lihatlah 5, 10 tahun, 15. Nah itu nanti rasakan perubahannya. Tapi jangan istiqomah berdoanya. Kalau tidak istiqomah yang berdoa ya. Maksudnya gak serius lah jadinya. Kemudian wasari ila maghfiratin wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan untuk mencapai surga itu maka hendaknya berkompetisi orang-orang yang berkompetisi. Maksudnya hendaknya orang muslim itu saling berkompetisi terus. Melihat temannya punya amalan apa lebih bagus, ikuti. Jangan dianggap terus yang paling bagus ustadznya, enggak juga. Umar bin Khattab itu kalau futur beliau datangnya ke Hudzaifah bin Yaman. Dia hanya perlu ketemu saja. Jadi dia hanya perlu ketemu saja. Nah, setelah ketemu sudah pulang. Ini balik lagi. Maksudnya semangatnya akan pulih kembali. Pernah satu ketika yang datangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, mujabud dakwah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau berdoa pada Allah langsung saat itu dikabulkan. Tapi ternyata akhir hayatnya beliau buta. Pas buta itu masyarakat pada datang, ya Sa'ad tolong didoakan gini, doakan terus, dan langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, itu masyarakat itu kalau ketemu orang yang selevel sahabat tuh kayak gitu ya, doakan langsung mandi. Maka ada orang yang kritis, ya Sa'ad, kamu tuh mendoakan orang banyak kayak gitu, tapi kenapa matamu yang buta kok tidak sembuh? Nah kan waktu itu orangnya loh. Jadi dia tuh ada yang kritis kayak gitu, kenapa kok mata kamu tidak sembuh-sembuh? Maka jawaban Saat gimana? Udah levelnya udah lebih tinggi lagi.
saya malu dengan Allah. Ini kan takdir Allah. Saya malu untuk mendoakan mata saya. Kembali etika, gitu kan. Jadi berdoa aja sudah pakai etika, gitu. Nah sampai, tapi orang pada minta silahkan, nggak apa-apa, didoakan terus. Setiap ada orang datang mesti didoakan dan mesti langsung dijabai oleh Allah. Tapi untuk dirinya tidak, karena dia tidak mau, dia tidak enak dengan Allah. Jadi malu dengan Allah. Wong apa namanya, mata ini takdir dari Allah, kenapa saya harus apa namanya berdoa untuk dikasih sembuh dari buta, kan gitu kan? Wong ini sudah kehendak Allah. Nah sampai segitunya sahabat itu. Nah kemudian yang terakhir adalah fastabiqul khairat dan fas'au ila dzikrillah. Jadi maka berlari-lari kecillah untuk menuju kepada zikir pada Allah. Ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini slide-nya masih banyak, bisa dibaca-baca ataupun ini, tapi sebenarnya sudah cukup yang saya sampaikan tadi. Jadi saya hanya minta pada antum untuk mengikhlaskan dua saja ya syaratnya ya, mengikhlaskan niat untuk berdoa kepada Allah tadi. Berdoanya tidak di sini, nanti aja di sini juga boleh tadi ya, tapi yang lebih serius di rumah. Jadi untuk mencapai atau meraih surga firdaus yang tertinggi, atau mencapai dan mencapai keimanan sahabat yang terendah pun sudah sangat lebih dari cukup bagi kita. Jadi sahabat yang paling rendah pun itu sudah firdaus al-a'la. Misalnya kalau kita bayangkan ya, sahabat yang terendah itu siapa sih, kita tidak tahu. Jadi tapi seandainya ada level-level sahabat itu, yang sahabat yang paling tinggi kan jelas khulafaur rasyidin ya. Sahabat yang paling rendah seandainya yang dilihat itu Bilal misalnya, atau Abu Dzar, itu pun mereka juga sudah luar biasa. Abu Dzar itu kan menyendiri terus di akhir hayatnya, karena memang beliau ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya wafat di negeri jauh, hanya sendirian apa segala macam itu ya. Seandainya itu yang dianggap, itu pun sudah luar biasa. Nah itu loh, itu teman-teman semua, sehingga justru yang ada adalah semua masalah jenengan yang menyelesaikan, bukan jenengan atau kita yang menjadi sumber masalah. Nah itu, jadi sebenarnya ke situ arahnya. Maksudnya kita yang justru yang akan memberikan solusi kepada umat dengan cara maksimal tadi itu ya, dalam menjalani Ramadan ya, khususnya nanti kemudian menjadikan Ramadan ini harus jauh lebih beda daripada Ramadan yang lain. Saya tidak tahu 5 tahun mendatang nanti Allah berikan apa pada kita semua. 5 tahun yang lalu saya berjuang kayak gitu, efeknya sekarang 5 tahun sekarang seandainya jenengan berdoa, coba lihat 5 tahun mendatang nanti jenengan diberi apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan diberikan Allah yang luar biasa, saya minta diberitahu. Saya hanya ingin menceritakan lebih banyak kepada orang. Tapi kalau jenengan tidak diberikan, tidak usah cerita ke saya. Jadi bukannya rata-rata. Tapi kalau dengan diberikan Allah sesuatu, saya minta tolong diberitakan. Saya ingin menceritakan kepada orang lebih banyak, biar mereka semakin banyak yang kemudian sampai ke tujuan akhir, mindset terbaik sebagai seorang muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.